Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatidah yang saya hormati dan para santriwati yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita yang pertama adalah kita untuk silaturahmi, dan yang kedua kita mudzakarah, yaitu mudzakaratul ilmi. Judulnya adalah nasihat, tadi sudah disampaikan ya, berkaitan dengan tugas besar yang dipikul oleh kita sebagai umat Islam adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sisi lainnya untuk belajar dan mengajar. Jadi belajar dan mengajar. Kita mengetahui poin-poin penting, saya ingin sampaikan terlebih dahulu, bahwa belajar secara khusus tentunya belajar agama, din, syariat, dan mengajarkan agama yang mulia ini, mengajarkan syariat Islam, itu merupakan risalah muqaddasah, mihnah samiyah, walaysat hirfah sinaiyah. Mengajar atau belajar itu merupakan profesi manusia yang paling agung. Jadi merupakan hal yang paling agung di dalam agama ini, di dalam syariat ini. Jadi hal yang sangat agung, hal yang sangat mulia bagi setiap mukmin. Kenapa? Yang pertama, mengajar itu kan merupakan sifat dari sifat Allah. Kalau kita dikatakan muallim, muallim yang pertama dan utama, dan itu yang paling sempurna adalah Allah. Sebagaimana Allah berfirman, fa'allama adamal asma'a. Allah berfirman, ar-rahmanu 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Jadi guru yang sesungguhnya adalah Allah. Guru yang paling purna, yang sempurna adalah Allah. Kemudian setelahnya adalah para rasul, para nabi. Nabi kita Muhammad SAW huwa al-muallimul awal. Nabi kita itu adalah guru pertama. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa muallimul awal. Bahwa Nabi itu merupakan guru pertama. Para nabi adalah semuanya adalah muallim. Kalau mau disebutkan istilah hari ini mungkin mudarris, murabbi.
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Nabi tidak diutus kecuali sebagai muallim. Ba'asani Allah Ta'ala mualliman. Allah mengutusku sebagai muallim. Maka kedudukan muallim dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat agung, kedudukan yang sangat tinggi, memiliki martabat yang sangat mulia, sehingga dikatakan oleh para ulama, kadal muallimu an yakuna nabiyan. Para ulama mengatakan para muallim itu hampir saja menempati kedudukan nabi. Jadi guru itu menduduki kedudukan seorang nabi. Hal itu karena Nabi SAW juga menjelaskan al ulama'u warasatul anbiya, bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, pewaris para rasul, pewaris Nabi kita Muhammad SAW, pewaris Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari sisi kedudukannya. Kemudian yang menunjukkan kemuliaan dan kedudukan muallim, selain tadi dinisbatkan kepada Allah dan dinisbatkan kepada para nabi dan para rasul, bahwa kita mengetahui manusia itu butuh orang alim. Jadi manusia semuanya butuh orang alim. Tidak ada manusia yang tidak butuh guru gitu. Semua manusia itu butuh guru, butuh muallim. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menggambarkan, ya, jadi butuh muallim semuanya, butuh guru, butuh muallim. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa seseorang tidak boleh singgah di satu daerah kecuali di daerah itu ada 4 hal katanya. Kata beliau, la taskun fi baladin illa fiha arba'atu umur. Janganlah Anda diam di satu negeri kecuali di negeri itu ada 4 poin, ada 4 hal. Yang pertama, imamun adil. Jadi adanya pemimpin yang adil. Yang kedua, tabibun. Yang kedua, dokter katanya. Dokter yang apa? Ya, yang mengajari kita tentang sehat, yang bisa mengobati orang yang sakit fisiknya. Sebab manusia tidak lepas, hidup ini pasti pernah sakit, maka butuh dokter. Yang ketiga adalah alim. Orang alim untuk apa? Ya, mengajari manusia tentang agamanya, mengajari manusia jalan ke surga, menyelamatkan manusia jalan neraka. Keberadaan orang alim berarti bagian terpenting. Kata Imam Syafi'i, ada yang keempat katanya, itu apa? Yaitu ma'an jarian, didapatkan ada air katanya. Ya, Cianjur ini kan nikmat ini, kanan kirinya sawah. Jadi Imam Syafi'i juga mencari tempat yang ada mata airnya, yang airnya mengalir. Nah, mungkin juga Imam Syafi'i kan di akhir hidupnya itu ke Mesir ya, melewati sungai apa? Sungai Nil.
Nah, dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menggambarkan, jadi dalam sebuah komunitas manusia itu butuh guru. Ya kalau hari ini ya butuh lembaga pendidikan. Jadi kebutuhan manusia. Berarti orang yang belajar mau ilmu dunia ataupun ilmu akhirat ya, sebenarnya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Karena manusia itu tidak akan ada kebaikan tanpa ada orang yang mengajari. Jadi bagian dari kepentingan hajah manusia pendidikan ini. Hajah manusia. Jadi kebutuhan manusia. Ya. Maka ada istilah kata para ahli bagaimana satu negara itu dirusak tentang budaya peradabannya. Jadi satu negara dirusak budaya dan peradabannya. Ya, seperti mungkin negara mana saja akan hancur budayanya, akan hancur peradabannya, jadi akan bergeser peradabannya. Ya salah satu contoh mungkin antum pernah dengar ya. Nah, antum kan ada di Jawa Barat ya, diistilahkan Priangan, gitu kan? Dulu gitu, wanita di Priangan ini, walaupun mungkin tidak identik dengan jilbab sempurna, tapi mereka senantiasa pakai kabaya dan pakai apa? Pakai samping, pakai kain gitu ya. Tidak ada wanita yang kainnya di atas lutut gitu. Ya. Ada istilah dulu ya, kita tidak berbicara sempurna dulu, tapi ini contoh budaya itu berubah. Kalau kain wanita itu terkena angin, itu bisa pingsan katanya. Jadi wanita di Jawa Barat itu dulu, kalau dia lagi berdiri mungkin antum yang tahu sedikit banyak bahasa Sunda, itu kena angin sampingnya muka gitu. Kainnya itu terbuka, itu bisa pingsan. Tapi kan kalau sekarang sengaja diperlihatkan gitu. Di atas apa? Di atas lutut, di bawah sedikit paha gitu. Dan tidak malu hari ini gitu kan. Tidak malu orang seperti itu. Nah, ini kan berarti pergeseran peradaban. Pergeseran budaya. Bagaimana satu negeri itu akan dihancurkan budayanya? Dihancurkan budayanya itu dengan 3 katanya. Usroh, keluarga, at-ta'lim, pendidikan, al-qudwah, suri tauladan, atau sekarang diistilahkan dengan istilah public figure. Jadi bagaimana satu generasi, satu masa depan, satu komunitas manusia, dunia itu bisa dirubah. Gampang katanya, nggak usah pakai perang gitu. Nggak usah bawa tank baja, nggak usah bawa nuklir. Bagaimana orang itu dirubah budayanya? Caranya apa? Dengan 3, menghancurkan 3 hal. Pertama, keluarga. Menghancurkan keluarga tidak perlu, mereka juga tidak akan sporadis, mereka tidak akan ekstrim. Tapi bagaimana? Taghyib dauratil Jadi menghilangkan peran wanita ibu di rumah. Gimana caranya? Sekarang contohnya wanita karir gitu kan, emansipasi wanita, kesetaraan gender. Ini mesti wanita juga perlu, jangan dipahami wanita itu di rumah gitu. Sehingga orang-orang sekarang, anak-anak milenial itu kan tidak kenal ibunya gitu, dan tidak pernah tahu ajaran dari ibunya, karena ibunya udah nggak ada di rumah hari ini. Rata-rata wanita itu kan tidak ada di rumah. Mungkin antum tidak mengenal lagi kata-kata bismillah, mau makan pakai bismillah atau enggak, karena yang ngajarinya sekarang itu pembantu gitu.
Beda. Ya kalau pembantu kan nggak pernah ngajarin ya seperti itu. Tapi kalau seorang muslimah dari hal kecil diajari tentang Islam kan. Contoh, walaupun belum bisa melafadzkan huruf, seorang ibu ketika akan menetain anaknya, bismillah. Akan menyuapi anaknya, bismillah. Memasukkan bajunya, baca bismillah. Memasukkan celananya, baca bismillah. Bahkan anak dibawa ke toilet, walaupun belum bisa melafadzkan, ya ibunya yang baca doa kan gitu. Sehingga penerapan tentang keislaman itu ada sejak dini. Tapi ketika sekarang ibu-ibu kita, ibu-ibu kalian udah ada di mana? Di pabrik, ibunya ada jadi anggota DPR, ibunya jadi apa gitu ya. Yang ngajarin kalian siapa? Yang ngajarin kalian banyak apa? Pembantu. Pembantu yang bisanya marah kan gitu. Ya. Sehingga kerusakan. Ya, mungkin sekarang istilah anak-anak yang ada di jalanan itu. Kenapa? Karena tidak pernah tahu ibunya gitu. Dan tidak pernah tahu kehadiran ibu di rumahnya. Hancur peradaban itu. Ya. Yang kedua, menghancurkan pendidikan. Ya, menghancurkan pendidikan bertahap ya, tidak mungkin perubahan kurikulum, perubahan tentang sistem gitu, perubahan tentang undang-undang. Ya. Tapi apa? Cukup tadi, yaitu tahdid dauratu al-mudarris awil murabbi awil muallim, yaitu membatasi peran guru. Hari ini guru itu tidak dikenal di masyarakat. Guru itu sekarang di ruangan tertutup itu. Jadi guru itu yang ngajar di kelas itu. Dan peran guru tidak dulu. Kalau dulu mungkin silakan kalian mungkin ya para ustadz dan kalian juga apa-apa bicara ini. Coba aja tanya di daerah tertentu, Kabung itu mungkin ke Cibober kemana gitu ya. Itu pasti kalau guru itu satu desa diketahui sama rakyat gitu. Oh ini guru, jadi panutan. Kalau ke jalan pasti dihormati gitu ya. Bahkan mungkin sekampung itu ya kalau ada hasil bumi pasti gurunya itu dikasih gitu ya. Ya, artinya namanya pemberian kepada guru itu hebat. Tapi sekarang guru itu dianggap profesi yang ya tadi ngajar dibayar kan itu. Dan profesinya hanya di ruang kelas itu. Nah, bahkan mungkin kita dapatkan hari ini guru dianggap guru di kelas, kalau di luarnya preman gitu ya. Atau bukan hanya itu, kurang diakui. Sekarang kan guru, profesi guru itu identik ya harus bisa miskin gitu kan. Kalau jadi guru siap saja sabar itu. Kenapa? Bayarannya murah kan gitu kalau guru itu. Ya, bayarannya di luar UMR gitu. Apalagi kalau pesantren seperti antum gini. Nah, ini termasuk pengerusakan ya. Kalau antum gaji gurunya kecil itu termasuk perusakan lembaga pendidikan itu. Catat dengan tinta emas Abu Qatadah yang ngomong tadi. Jangan tersinggung ya. Ya, kenapa? Karena bagaimana akan proporsional gitu ya. Ketika ya guru itu dibayar di luar UMR gitu ya. Berapa UMR di sini? 2,2. Ya, 2,2. Ya, Masya Allah besar ya. Nah, tapi peran guru itu bukan seperti dulu, peran guru gitu. Sekarang udah bergeser. Yang ketiga, public figure, kedua. Ya, mungkin ketika antum ditanya, coba sekarang antum jadi wartawan kecil-kecilan. Jadi wartawan kecil-kecilan. Coba tanya antum ke daerah atau mungkin ke lembaga-lembaga pendidikan. Tanya, siapa public figure Anda atau siapa idola Anda? Jawabannya Ronaldo, Messi, ya, Ungu. Nggak pernah mungkin sekarang orang siapa? Muhammad Nasir, Hamka, Cok Hosrot,
Aminoto, ya, atau Pangeran Diponegoro. Ada nggak anak milenial ketika ditanya itu idolanya siapa? Kalau perempuan yang dilihat kan itu ya Korea ya. Ya itu semua gitu. Nggak ada sekarang idolanya apa? Fatimah, Aisyah, atau Cut Nadine umpamanya ya. Kartini umpamanya. Itu pergeseran. Kenapa? Karena udah yang ditampilkannya lain gitu. Udah yang ditampilkannya lain di tengah kita itu. Nah, maka tentunya kita tahu, antum tahu ya, walaupun yang sekarang antum belajar bahwa pendidikan itu bagian terpenting dalam hidup ini. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah barometer untuk mengukur semua yang tadi. Jadi budaya atau peradaban itu diukur dengan pendidikan. Sejauh mana peran pendidikan itu ya berfungsi, maka sejauh itulah ya akan dapat dikendalikan. Itu poin pentingnya. Sekedar sejarah, paham kita. Nanti ada kesimpulannya. Yang keempat, sejauh mana sih ilmu dan pendidikan itu penting gitu, dalam kehidupan kita? Pendidikan itu adalah barometer masa depan. Jadi pendidikan itu barometer masa depan. Jadi masa depan negara, masa depan umat Islam, masa depan individu kalian juga yang duduk di sini itu ditentukan dengan pengalaman belajar hari ini. Jadi ditentukan dengan pengalaman belajar hari ini. Ditentukan dengan sistem pembelajarannya, ditentukan dengan bagaimana kualitas gurunya, mutu lembaga pendidikan itu. Ya. Saya akan mengutip dulu kisah yang itu kita sejarah, walaupun itu bukan Islam. Ketika Jepang itu dibombardir dengan, ingat ya, bom atom ya, di mana? Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga mungkin orang Indonesia itu cuma bisa bikin nyanyi aja. Bom atom diledakkan itu itu? Semuanya jadi berantakan. Itu cuma bisa nyanyi kalau orang Indonesia. Tapi orang Jepang itu mampu bangkit yang daerahnya lebih kecil dari kita. Kan Jepang itu penduduknya 150 juta ya. 150 juta. Indonesia berapa sekarang? 300 kurang ya. 250 sekian juta. Beda 100 juta atau lebih. Tapi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dengan pulau tidak bisa dihitung, ribuan. Pulau-pulau besarnya. Jepang mungkin tidak sampai 1/3 Indonesia ya. Berarti lebih sumpek gitu ya. Lebih sumpek. Dan kaisar di saat itu yang ditanya ketika telah dibom atom, yang ditanya berapa jumlah tentaranya, tidak ditanya berapa jumlah tentaranya, tidak ditanya juga berapa jumlah polisinya di saat itu, tidak ditanya juga berapa orang-orang yang hebat tentang pertanian dan perekonomiannya. Tapi kaisar waktu itu bertanya berapa yang tersisa dari guru. Jadi berapa yang tersisa dari pendidik itu. Karena pendidik itu yang akan menjadikan manusia menjadi manusia yang sesungguhnya, kan gitu. Jadi akan ada orang-orang hebat itu dari seorang guru.
Jadi masa depan ini ditentukan dengan pendidikan ini. Masa depan itu ditentukan dengan keberadaan lembaga pendidikan, dengan kalian yang belajar gitu kan. Ini nyata kan gitu. Nah, saya pernah menyampaikan ucapan sebagian al-hikmah yang mengatakan idza aradta antah sudah ba'da syuhurin fazra qomhan atau urzan di Indonesia. Wa idza aradta antah sudah ba'da sanawatin fazra syajaratan. Wa idza aradta antah sudah ba'da jailin fazra rijalan. Ada ahli hikmah yang mengatakan kalau kamu ingin menuai hasil hanya beberapa bulan, tanam katanya padi, jagung, gandum. Ya, antum ini seberapa bulan ini padi di sini? Kan antum yang nanam ya? Berapa bulan? 4 bulan. Ya, mungkin nanti juga bisa hanya 3 bulan. Kalau ingin menuai hasil hanya beberapa tahun, ya tanam kelapa, sawit, kurma, atau apa saja. Dan barang siapa yang ingin menuai hasil sebuah generasi yang hebat gitu ya, generasi yang mampu merubah kondisi negara, kondisi ekonomi, politik dan sebagainya, maka bangunlah rijal, orang-orang hebat. Rijal itu orang-orang hebat, bukan sekedar ya, rijal itu bukan sekedar antum hafal Quran ya, nanti saya ingin jelaskan di ujungnya. Tapi rijal itu orang-orang yang hebat, yang di dalam Quran itu kan orang-orang kuat itu memang dinamakannya rijal. Contohnya apa? Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir. Jadi dalam Quran juga kalau orang hebat itu dinamakannya rijal. Rijal. Jadi bukan yang wajahnya ngeluh gitu nya. Ini santri-santri ini bisa enggak nanti jadi orang hebat nih enggak? Fisiknya kuat ya. Ya wajahnya juga harus wajahnya ceria. Wajahnya kelihatannya orang kan kalau di dalam hadis kan orang muslim itu sejauh perjalanan 1 bulan harus ditakuti gitu. Kalau antum model yang ditakuti musuh enggak? Wajahnya gitu. Rijal kan disebutkan. Maka kata ahli hikmah ini barang siapa yang ingin memiliki satu perubahan generasi, maka ciptakanlah rijal itu. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengungkapkan dalam satu kumpulan seperti ini, duduk-duduk seperti ini. Jadi duduk-duduk seperti ini. Kata Umar, tamanau, ayo katanya sebutkan cita-cita. Ada yang ngacung tangan. Itu kalam Ustaz Abu Qatadah. Redaksi hadisnya tidak seperti itu, supaya paham aja. Ada yang berdiri berkata, saya ingin rumah ini penuh dengan emas dan aku bersedekah dengan emas ini. Nah, Umar belum mengapresiasi itu. Belum dikatakan hebat cita-citanya. Umar ngomong lagi, tamanau, ayo sebutkan cita-cita kalian. Bilang lagi kata, saya ingin rumah ini penuh dengan emas permata, penuh dengan gandum dan yang lainnya. Saya ingin bersedekah. Umar pun belum mengapresiasi, belum memberikan pujian itu kepada cita-cita itu, walaupun baik, tapi belum mengatakan tamanau, ayo sebutkan. Akhirnya orang-orang yang berkumpul di situ mengatakan, tidak adalah selain ini katanya. Udahlah, kita tidak punya lagi katanya. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku bercita-cita di rumah ini apa? Rijal ka'amsali Abi Ubaidah wa Hudzaifah ibn Yaman wa Salman al-Farisi
Wogeri. Beliau mengatakan, aku ingin di rumah ini ada orang-orang, ada para lelaki, ada rijal, orang-orang hebat. Seperti siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah, minal mubasyirin bil jannah. Beliau adalah termasuk orang yang sahabat yang dijanjikan sebagai penghuni surga. Seperti Salman Al-Farisi, seperti Hudzaifah ibnu Yaman. Kemudian menyebutkan nama-nama lain. Sampai beliau mengatakan, dan aku ingin ada orang seperti Amr ibnu Sa'ad yang beliau membantuku dalam urusan negaraku. Jadi kalau bahasa Ustadz Abu Qatadah gini, saya ini tidak ingin ada di orang-orang saya orang yang soleh saja, dan saya tidak ingin ada di samping saya orang yang cerdas. Ngapain ada orang yang cerdas, ada orang yang soleh? Cuma bisa doa. Tapi bukan saya tidak mengapresiasi orang soleh. Ingat ya, catatannya apa? Jadi ungkapan Umar ibn Khattab ini menggambarkan apa? Bahwa kemenangan Islam itu berkaitan dengan siapa? Rijal. Rijal itu manusia seperti apa? Adalah orang yang mampu memiliki sesuatu dan bisa memperlihatkan sesuatu dan bisa berbuat sesuatu. Ya, saya sering bilang begini, bahkan dengan teman-teman saya di sana di Mahadiyah Sunnah, ketika saya memberikan motivasi, saya ini kalau ada ikhwan sholat 5 waktu di masjid ini, saya tidak mengapresiasi orang itu sebagai orang hebat. Jadi kalau ada orang sholat 5 waktu di situ, tiap sholat saya ketemu, saya katakan saya kurang mengapresiasi. Kenapa? Umumnya orang malas gitu. Sebab kalau orang yang punya perhatian ke istri dan anak, pasti sering keluar dan cari nafkah. Kalau ada di masjid kita terus menunjukkan orang ini minimalnya punya masalah. Apa? Tidak bisa kerja gitu. Kecuali dia punya toko besar di situ, sholat 5 waktu ya good gitu ya. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan hidup ini harus punya skill. Jadi menunjukkan hidup ini harus punya skill, harus punya kemampuan. Bukan berbicara sholat 5 waktu, iya sholat 5 waktu wajib, berjamaahnya wajib, tapi tidak mesti ada di sini kan gitu. Berjamaahnya. Saya sering sampaikan, nih ustadz ini soleh sih. Kalau ketemu assalamualaikum, bahkan agak segini Sundanya gitu. Tapi kalau disuruh tidak bisa. Kata saya tidak. Anda tidak cukup untuk kerja di saya. Anda wajahnya lembut itu, nggak cukup. Anda harus bisa kerja. Anda harus bisa disuruh. Anda harus bisa menyelesaikan tugas kan. Ya. Jadi ini hidup. Bahkan saya sering menyampaikan begini. Oke lah, ijazah yang disetorkan ke bagian HRD itu sebagai persyaratan untuk jadi guru di Sunnah, sebagai persyaratan untuk jadi pekerja di sini. Itu ijazahnya. Oke lah, ijazahnya itu mumtaz gitu. Pokoknya mumtaz ijazahnya atau cum laude atau apa namanya ya. Tapi saya katakan itu persyaratan administrasi. Itu persyaratan administrasi. Untuk Anda bisa kerja dan berlangsung kerja di sini, Anda harus memperlihatkan kepada saya satu tindakan Anda bisa kerja, satu tindakan Anda bisa ngajar. Kenapa? Karena diistilahkan ijazah itu adalah tanda Anda pernah belajar, bukan tanda Anda bisa kerja dan bisa berpikir. Jadi yang jelas bahwa pendidikan ini berfungsi
untuk membangun generasi yang punya kemampuan gitu. Ya, untuk melakukan perubahan, baik perubahan kita sebagai muslim atau perubahan untuk negara. Itu pendidikan. Pendidikan. Nah, yang keenam. Poin yang keenam, perhatikan di sini. Belajar dengan pendidikan, apa sih urgensinya? Urgensinya. Nah, pendidikan yang diperlukan oleh seluruh manusia dan merupakan hajat kita, kebutuhan kita. Saya berikan gambaran, permisalan. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu, katakanlah bahasa sederhananya, kontrak kerja yang menjadi mas kawin setelah itu, yang menjadi mahar, dengan Nabi Syu'aib alaihissalam untuk jadi apa? Pengembala. Ya gitu kan? Qalat ihdahuma ya abati inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Dalam surah Al-Qasas ya, lihat. Ada kisah Nabi Musa alaihissalam itu kontrak kerja jadi pengembala. Itu bahasa sederhananya supaya paham. Nabi Musa alaihissalam itu kontrak kerja untuk jadi apa? Untuk jadi pengembala. Apa syaratnya? Al-Qawiyyu Al-Amin. Syarat untuk jadi pengembala yaitu apa? Al-Qawiyyu. Kalau sekarang dikatakan Al-Qawi itu punya skill untuk menyelesaikan tugas yang dinamakan dengan istilah hard skill. Jadi kalau antum nanti jadi tim IT di Mahad ini, berarti kudu bisa mengoperasikan komputer, tahu bagaimana menggunakan semua IT di sini. Punya ijazahnya jelas, linier S1 IT. Itu namanya qawi. Al-Amin kalau hari ini dinamakan soft skill yang berkaitan dengan kejujuran, amanah tadi kan, ya. Itu jadi pengembala. Nah sekarang otomatis ada satu ibadah yang agung, ada satu amalan yang agung, yaitu tadi apa? Mengajar. Jadi dai itu harus lebih dari syarat tadi. Maksudnya apa? Maksudnya saya ingin menyampaikan dengan kalimat yang sederhana dari istimbat ini. Kalau kita berbicara bikin perusahaan, kita antum bikin perusahaan ayam, pertanian, bahkan bikin kita warung kuliner, warung nasi. Sekarang menjamur, itu tempat nongkrong atau tempat, kalau supaya tidak terlalu itu, tempat berinspirasi apa? Ngopi, kafe-kafe. Pasti itu dikelola dengan profesional. Dikelola dengan profesional. Supaya apa? Supaya menghasilkan. Nah sekarang kita berbicara tentang lembaga pendidikan, berbicara tentang pendidikan, berbicara dengan dakwah. Yang ini adalah amal yang sangat agung, amal yang sangat mulia. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu lembaga pendidikan ini harus betul-betul dikelola dengan apa? Dengan baik. Dikelola dengan profesional.
dikelola dengan standar-standar yang baku gitu. Tidak hanya kita punya keinginan bikin sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu berbicara tentang input, berbicara tentang proses, berbicara tentang output itu. Maaf ya, bahasa saya mudah-mudahan menyentuhnya. Lembaga pendidikan yang tidak profesional itu dalam bahasa ahli pendidikan akan menjegal potensi manusia dan menjadi sebab kegagalan banyak orang. Itu dicatat dengan tinta emas ya oleh antum. Jadi sekolah yang tidak dikelola dengan baik itu punya konsekuensi menjegal banyak potensi. Yang kedua, bisa menjadikan banyak orang gagal. Kenapa? Karena tidak dikelola dengan semestinya, mengelola manusia. Nah, kalau sekarang kalian ada berapa ini yang berkumpul sekarang? Yang bukan ustadz, ini santri. Ada 50 lebih ya dengan ahwat. Katakanlah ada 100, 200 yang kumpul dengan saya hari ini. Yang berkumpul dengan saya hari ini ada 200 ini, berdasarkan pengalaman yang nyata, ada 3 kelompok manusia berkaitan dengan potensi. Ada potensi yang tinggi, ada potensi pertengahan, ada potensi bawah. Itu Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala telah mengungkapkan perkataan yang saya sampaikan ini dalam kitabnya Al-Muwafaqat tentang mawahib ya, tentang potensi atau diistilahkan bakat gitu. Bakat ya. Contohnya saya berikan contoh satu, potensi menghafal Quran umpamanya, bakat. Ada yang sama Allah diberikan kemampuan satu hari bisa 1 halaman, bukan 1 muka, 1 halaman. Ada yang Allah Ta'ala berikan potensi kemampuan hanya mungkin semuka saja. Ada yang Allah Ta'ala berikan kemampuan dengan takdirnya, ya 1 ayat pun sehari tidak selesai gitu. Ya. Itu kalau bakatnya ini. Tapi saya bandingkan dengan 2 sisi lain. Itu contoh. Saya berikan contoh kedua. Tadi ada orang cepat kalau menghafal, pertengahan, terakhir. Tapi saya dibalik sekarang. Saya bilang, coba masakan nasi goreng. Saya bilang gitu, coba masak nasi goreng. Dikelola oleh 3 orang tadi. Ada yang cepat hafalannya, ada pertengahan, ada yang tadi apa? Rendah ya. Saya bilang, coba bikin nasi goreng. Ternyata orang yang tadi hafalannya kurang itu bikin nasi goreng paling enak dan punya kreatif untuk bikinnya. Yang pertama, nggak kenal itu garam apa gitu. Walaupun punya kecerdasan, dalam arti kecerdasan yang dinamakan tadi kognitifnya. Nah, dan itu hakikat manusia, hakikat manusia. Manusia tidak bisa disamakan. Nah, apa yang dilakukan oleh guru, oleh kita, lembaga pendidikan? Ada 2 sisi yang paling utama. Pertama, mengembangkan semua bakat itu. Jadi kita tidak boleh melalaikan orang yang lambat hafalannya dengan bakat tadi masak. Dia harus diberikan porsi untuk bisa lebih baik masaknya.
Nah, yang ini berarti diberikan porsi khusus untuk hafal Quran. Supaya apa? Supaya tambah apa? Melejit. Tapi orang yang tadi itu diberikan motivasi untuk belajar, tapi jangan dipaksakan. Diberikan motivasi untuk belajar, minimalnya dia juz amma selesailah gitu. Walaupun tidak hafal apa? Quran. Karena standar untuk sukses cukup bagi dia gitu. Standar suksesnya udah cukup bagi dia. Ya. Orang yang hafal Quran itu harus diberikan juga standar untuk bermanfaat hafalan Qurannya. Apa? Ya, standar untuk bisa. Sisi lain, saya berikan contoh nyata. Ada beberapa santri di Yawusunnah yang itu hafalannya hafal Quran sebelum SMP gitu. Tapi ketika dicek dia tidak bisa makan, berteman makan gitu. Karena sama orang tuanya itu disuruh menghafal dan tidak pernah punya teman hidup. Ya. Ketika makan nggak ada adab makannya. Sampai ada beberapa yang tidak bisa beli karcis untuk pulang. Tidak bisa beli ke apa itu? Ke terminal, gimana caranya gitu? Kemana beli karcis? Berarti apa? Kalian hidup ada standar untuk bisa hidup nyata. Bisa ke pasar, bisa ke terminal, bisa ke bandara, bisa ke stasiun. Siapapun orangnya harus bisa kan itu. Maka dalam hidup kalau kalian pengen sukses, kenali bakat kita untuk sukses. Dan kenalilah kekurangan kita untuk bisa kita belajar dari yang kurang. Itu hidup itu. Jadi hidup itu dunia nyata. Belajar itu adalah dunia nyata. Dan ini sekolah, ini lembaga pendidikan. Terakhir 2 menit. Khusus untuk kalian belajar. Belajar kalau kalian ingin sukses belajar, walaupun tentunya tadi bahwa yang belajar ini tidak akan sama. Saya yang duduk di Yaman, di Syamukbil, itu mungkin ribuan orang kan itu ya. Waktu saya datang ke sana yang di zaman saya itu sekitar 65 orang. Itu pelajar Indonesia yang duduk di Syamukbil. Setelah saya pulang lebih banyak ya yang datang ke sana. Tapi di masa saya ya sekitar 65 orang kurang lebih seperti itu. Yang ada di sana. Ya, yang ada di sana. Ya. Keberhasilannya berbeda. Nah, sana sehatnya. Keberhasilan berbeda dan ketika pulang ke Indonesia membawa manfaat nggak dengan apa yang dipelajari di sana atau tidak? Rahasianya ada 2. Yang antum harus catat. Yang pertama, perbedaan tingkat kegigihan yang dalam perjalanan belajar itu. Kan antum tahu Jabir bin Abdullah mencari hadis 1 bulan. Menunjukkan ilmu itu hanya akan dicapai dengan kesemangatan, kesungguhan. Ya. Baki Ibnu Mahlad datang dari Andalus ke Imam Ahmad dengan kesabaran. Abu Hurairah dengan kesabaran, semuanya jelas itu. Tapi ada poin yang kedua, bahwa sejauh mana ilmu yang kita dapatkan nanti akan bermanfaat itu tidak semata-mata dengan kita memiliki kompetensi ilmunya. Catat dengan tinta emas. Tetapi ditentukan dengan akhlak antum dan kemampuan bagaimana berkomunikasi dengan pihak yang lain. Katakanlah antum keluar dari berbagai pesantren di sini dengan hafal Quran,
dengan hafal Bulughul Maram, dengan hafal Bukhari Muslim bahkan, itu belum tentu bermanfaat. Jika ilmu yang kita miliki itu tidak dibarengi dengan dua hal yang paling penting. Yang pertama, ilmu itu perlu dibarengi dengan akhlak mulia. Kalau antum pulang dari ma'had panti Sa'adah Darwain, orang di kampung antum itu tidak akan tanya berapa hafalan Qurannya, nggak akan nanya itu, berapa nilainya. Antum akan dilihat ketika sholat ada di masjid atau enggak, ketika ketemu mengucapkan salam atau enggak. Orang itu cuma itu, nggak akan nanya berapa nilainya, nggak nanya gitu. Tetapi aplikasi antum melaksanakan Islamnya nampak atau enggak, itu yang ditunggu orang. Akhlaknya nampak enggak, berpakaiannya seperti apa. Yang kedua, kemampuan mengkomunikasikan ilmu itu, kemampuan menyampaikan dakwah itu dituntut. Bagaimana antum bisa menyampaikan hujah kepada orang lain, bagaimana bisa menyampaikan ide kepada orang lain, menyampaikan kebenaran, itu kan perlu dengan cara, ya mungkin antum bisa public speakingnya, ngomongnya bisa kan itu ya. Kalau orang Cianjur berarti kudu bisa bahasa Sunda minimalnya gitu. Segudang ilmu yang antum miliki tidak akan bermanfaat manakala tidak punya kemampuan bagaimana yang dinamakan istilah sekarang yaitu komunikasi. Ya, komunikasi dengan pihak lain. Dan ini adalah hakikat ilmu. Ilmu akan bermanfaat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini gambaran nasihat yang dapat dicerna gitu ya. Bagaimana kita sekolah itu bisa berfungsi dengan fungsi yang tadi. Bagaimana juga antum belajar bisa benar gitu. Dan terbayang gitu. Kenapa antum harus belajar di sini sungguh-sungguh? Ya, tadi disebutkan ada 6 poin penting ya tentang pendidikan itu. Jadi kalau jadi pedagang itu gampang, tapi jadi guru itu susah. Jadi petani itu gampang, tapi jadi guru itu apa? Susah. Karena guru itu memiliki nilai tersendiri. Pendidik itu memiliki nilai tersendiri. Dai itu memiliki nilai tersendiri, ya, yang wajib dimiliki. Nah, barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Ya, lebih 10 menit. Tadi dibilang lewat 5, lewat 10 menitnya. Barangkali itu, dan jika ada pertanyaan mungkin bisa kita dialogkan.